Nasdem salurkan bantuan ke Kristina. Siswi berprestasi dari keluarga kurang mampu Kristina mendapat perhatian khusus Partai Nasdem Sulawesi Barat pada Selasa 10 Agustus 2021. Siswi dari Mamasa yang gagal bergabung dengan tim Paskibraka Nasional untuk upacara HUT RI ke-17 Agustus mendapat sejumlah bantuan dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Kristina, 16 tahun, adalah warga Dusun Lemba-Lemba, Desa Salotabang, Kecamatan Bambang. Ia merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Dolia, 59 tahun, dan Jahia, 57 tahun. Beberapa waktu lalu, Kristina memang terpilih sebagai wakil Sulawesi Barat untuk bergabung dengan Paskibraka Nasional di Istana Negara. Namun dengan alasan terkonfirmasi COVID-19, dirinya diganti. Lalu terjadi polemik, sebab yang menggantikan Kristina bukanlah nama yang berada di urutan bawah sebagai cadangan, tetapi nama lain yang sama sekali tidak tertera di surat keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat. Mengobati rasa kecewa Kristina, Partai Nasdem hadir, bahkan turun tangan ke kediaman Kristina untuk memberi sejumlah bantuan berupa pembangunan rehabilitasi rumah, bantuan uang, dan laptop. Alasannya rumah yang didiami oleh keluarga Kristina selama 5 tahun terakhir hanyalah berukuran 3 x 4 meter, sampai akhirnya mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni dengan ukuran 6 x 6 meter yang didirikan di samping gubuknya. Bantuan Partai Nasdem berupa dana rehabilitasi rumah untuk digunakan membangun dapur rumah tersebut. Sekretaris DPW Nasdem Sulawesi Barat Rohim menyampaikan kunjungan ke rumah Kristina untuk memberi dukungan moral. Ini merupakan bentuk kepedulian Partai Nasdem yang memiliki konsep Nasdem Peduli. Teraknya pada Radar Sulbar, Selasa 10 Agustus 2021. Rohim menyebutkan pihaknya paham perasaan Kristina dan keluarga, bahkan masyarakat Mamasa tentang perjuangan Kristina. Itu tentu dilakukan agar Kristina bisa tampil di Istana Negara sebagai Paskibraka Nasional. Namun, sayangnya Tuhan bicara lain. Namun yang pasti Tuhan punya rencana lain, ujar Wakil Ketua DPRD Sulbar ini sambil meneteskan air mata. Ia mengaku bantuan Partai Nasdem dan 4 anggota DPRD Mamasa atas dorongan Bapak Pembangun Sulawesi Barat dan mantan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Soleh itu tak seberapa. Namun itu dilakukan semata-mata karena panggilan jiwa, ujar Rohim dalam haru saat melihat rumah yang telah ditempati sekian lama. Bantuan yang diberikan berupa pembangunan rehabilitasi rumah sebesar Rp14.750.000 dari Partai Nasdem Mamasa dan juga sebuah laptop senilai Rp6 juta dari Anwar Adnan Saleh. Kami dengar itu keinginan Kristina yang cukup lama, ungkapnya. Selain itu, sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, dirinya akan menyumbangkan uang tunai senilai 10 juta bagi Kristina. Namun itu akan saya lakukan setiba saya di Mamuju, jadi akan saya transfer rekening miliknya, sebut Rohim. Tidak hanya itu, Rohim menyampaikan siap membantu beasiswa kuliah bagi Kristina. Hal itu akan didiskusikan kepada rektor, baik Unhas maupun UNM. Ia bisa memilih salah satunya. Saya juga bersahabat baik dengan beberapa rektor, termasuk rektor UNM. Bisa dibantu masuk lewat jalur beasiswa, dan kita akan berikan dukungan finansial dari Pemprov Sulawesi Barat selama masa kuliahnya, tambahnya. Atas bantuan tersebut, Kristina menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan dapat membalas semua kebaikan yang diberikan, balas Kristina. Kristina menyebut saat ini dirinya masih beraktivitas dalam pembelajaran online. Meski jaringan internet hanya di daerah tertentu di Desa Salotabang, keseharian saya kini belajar online, cari-cari atau jaringan internet di titik tertentu. Kristina mengaku tidak akan ikut kegiatan Paskibraka baik tingkat provinsi maupun lainnya. Ada panggilan untuk ikut Paskibraka di provinsi, tapi saya masih trauma akan terjadi kejadian ini. Dan juga semangat saya masih sangat down. Akunya. Ia menambahkan hanya ingin mengejar cita-cita dari seorang aparat penegak hukum. Jika Tuhan berkenan, saya ingin jadi polwan. Ini saya cita-citakan sejak SD, tambahnya. Perwakilan keluarga Kristina, Melkisedek, menyampaikan jika sampai saat ini bantuan yang diberikan Pemkab belum ada. Yang ada hanya bantuan dari donatur yang tidak disebutkan namanya, ujarnya. Lanjutnya, sebagai keluarga pihaknya masih terus membantu mengobati trauma Kristina dengan semangat dan motivasi. Juga kami terus mendampingi setiap hari, sebutnya. Bagaimana menurut Anda? Banding kandas, pengacara onta kejat-kejat, diteles oleh Argo Javires di seaworld.com. Sial bagi tamu kehormatan Raja Salman ini, bandingnya kandas, ditolak pula dengan ketok palu yang menggema di ruangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan tetap menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara
terhadap Onta Petamburan yang apes ini dalam kasus tindak pidana hasil swab tes palsu COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menguatkan keputusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Begitulah kura-kura, karma itu nyata. You play karma, you get karma. Apa yang dituai Onta Yaman binti Petamburan ini adalah hasil dari akumulasi berbagai benih yang ditaburinya selama ini. Mulai dari memaki Presiden Jokowi dengan sebutan Jokodok dan impoten, menghina Kapolda Metro Jaya pangkat Jenderal Otak Hansip, menyebut Pancasila di pantat, mendoakan para pendukung Ahok dengan doa berbagai kutukan, dan masih banyak kegilaan-kegilaan yang diagul-agulkannya dengan jumawa. Bahkan saat kabur ke Arab Saudi dulu, dengan pongahnya Onta Yaman ini bersumpah tak akan mau pulang ke Indonesia, guna memenuhi panggilan polisi sampai Jokodok tak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Demi menghindari jeratan hukum, banyak dalih dilontarkan oleh Abu Nawas kelas kakap. Tapi masih belum kelas ikan hiu karena masih belum pantas ini. Pertama bilang dia ditembak sniper lalu mengaku berangkat umroh. Kemudian bilang diundang Raja Salman, lalu bilang lagi ngejar gelar dokter. Terakhir bilang dikriminalisasi rezim Jokodok. Yang goblok ya kaum onta, mereka termakan bulat-bulat hasutan dan provokasi Onta Yaman ini. Untungnya, hukum karena tak pernah ingkar janji. Sehingga sial benar nasibnya itu kini. Kandasnya, upaya banding Rizik guna meringankan hukumannya itu rupanya bikin pengacaranya Rizik, Sugito Atmo Prawiro pun kejap-kejap. Dengan beringasnya ia menuding bahwa ditolaknya banding Rizik itu adalah permainan politik. Pengacara yang lagi keliangan ngurusin kasusnya Onta Petamburan itu menyebut Majelis Hakim dengan sebutan tak punya mental. Menurutnya, kezaliman adalah urusan Majelis Hakim, dan pihak yang zalim di dunia pasti akan dibalas di akhirat. Ngaco, tapi lucu. Biarlah dia ngoceh-ngoceh untuk memuaskan batinnya yang lagi nelongso. Mungkin dia lagi pusing, fee-nya belum cair, karena perjanjiannya akan cair jika banding Rizik dikabulkan. Mungkin begitu. Berbagai upaya aksi tekanan massa sudah dilakukannya. Namun hasilnya tetap saja Gatot Al-Kotot alias gagal total berkotot-kotot. Mulai dari mengirim petisi dukungan Rizik ke Komisi 3 DPR RI, yang katanya petisi itu sudah ditandatangani oleh 1.200 ulama dan tokoh agama. Lalu, mengadu penahanan Rizik ke sejumlah lembaga negara seperti Ombudsman, Ketua Mahkamah Agung RI, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Komnas HAM RI, Komisi 3 DPR RI, hingga Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun semua upayanya itu tetap saja Gatot Al-Kotot, sebab segala macam jenis perlawanan, radikalisme, dan intoleransi yang dilakukan oleh Rizik selama ini adalah nyata-nyata bentuk perlawanan frontal, bukan simbolis, terhadap negara dan kepala negara yang terpilih secara sah dan konstitusional. Puncak dari semuanya itu akhirnya berada pada titik kulminasi kritis yang akhirnya bermuara pada sikap tegas negara karena sudah sangat meresahkan dan merendahkan martabat dan kewibawaan NKRI. Saya tidak bisa membayangkan jika saja Onta Petamburan ini berhasil menguasai negara. Segala macam aksi kekerasan berupa gantung, bunuh, sembelih akan dijadikan undang-undang yang diperkuat dengan kepres yang ditekannya. Untung saja itu tak terjadi. Fakta kehancuran negara-negara mayoritas Muslim di Timur Tengah adalah bukti nyata dalam politisasi ayat-ayat suci Al-Quran dalam bingkai dalil agama. Mereka terkapar dalam kubangan kotoleran ambisi akan kekuasaan, sehingga menjadi haus darah dan melegalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Ini yang bakal terjadi jika Rizik tidak dibuih dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan bandingnya itu. Ancaman negara bukan hanya melalui kontak senjata atau aksi kudeta, akan tetapi juga melalui rongrongan terhadap kewibawaan pemerintah melalui penyebaran paham-paham khilafahisme, kekerasan, radikalisme, dan intoleransi. Ini yang Onta Yaman lakukan selama ini terhadap bangsa ini dengan meracuni alam bawah sadar rakyat dungu, mabok overdosis agama, sehingga timbulnya instabilitas negara dari waktu ke waktu. Onta Petamburan ini tak segan-segan melakukan tindak pidana kekerasan, memicu keributan dan benturan di masyarakat. Berbagai aksinya pun semakin menggurita dan melilit leher Ibu Pertiwi sampai tak mampu bernafas lagi. Tidak hanya itu saja, Onta licik ini bahkan melakukan perlawanan secara frontal terhadap Presiden dengan berbagai macam diksi dan narasi yang dibalut topeng kemunafikannya, tentunya untuk mengeruk keuntungan pribadi dan golongannya semata. Presiden dihina, lambang negara dihina, aparat keamanan dihina, lembaga pengadilan tak dipatuhi. Makanya jangan heran kalau upaya banding Onta Yaman binti Petamburan yang keblinger itu kandas tanpa ampun, sampai bikin pengacaranya kejat-kejat tak karu-karuan.
Sudah, itu saja.